Kalau kita ingin dapat rahmat Allah, supaya dapat ampunan Allah dan surganya Allah, taat kita kepada siapa, Pak? Kalau kita merujuk kepada Ali Imran, ayat yang sebelumnya tadi ayat 133. Coba Bapak lihat ayat 132-nya. Wa atiullaha wa rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasul supaya kamu dapat rahmat. Berarti jalankan perintah Allah, jalankan perintah Rasul. Maaf, banyak umat Islam tentang sunnah Rasul kan sering diabaikan kan, Pak? Saya buatkan contoh, mohon maaf, saya buatkan contoh. Andai kata, Pak, di depan saya tidak ada minuman, qadarullah di depan Bapak ada minuman. Saya minta, Pak, tolong ambilkan air, ambilkan 1 botol air minuman. Kira-kira Bapak nurut perintah saya enggak? Nurut nggak, Pak? Pertanyaannya saya, perintah saya kepada Bapak hukumnya apa? Apa hukumnya? Wajib? Sunnah? Mana dalilnya? Bapak nurut bagus, Bapak dapat pahala. Bapak nggak nurut, nggak dapat dosa. Cuman saya sebel aja, masa jamaah disuruh Ustadz mengambil air aja enggak? Ini kan hierarki, Pak. Betul nggak? Berarti Bapak akan menjalankan perintah seseorang yang Bapak hormati. Secara hukum apa? Mubah. Terserah Anda. Sekarang Bapak di sebelah sini ada air, di ujung sana nggak ada air. Di sana ngomong, Pak tolong ambilkan air. Bapak jawab, ambil aja sendiri. Dosa? Tidak. Tapi hubungan Bapak jadi renggang. Itu saja, resikonya hanya itu. Nggak sampai dosa. Sekarang orang tua Bapak nyuruh Bapak, orang tua Ibu nyuruh Ibu, apa yang terjadi? Harus dilaksanakan nggak, Pak? Kalau nggak dilaksanakan, dosa. Kenapa? Perintah orang tua terhadap anak sepanjang ma'ruf yang baik, sekarang saya tanya, kalau perintah Rasul, lebih mana tinggi kedudukannya, Pak? Kenapa yang perintah Rasul sering diabaikan? Karena manusia tidak memahami apa hakikat perintah Rasul, apa hakikat panggilan Rasul. Dan banyak umat Islam tidak tahu resiko, apa resiko orang nggak nurut perintah Rasul. Tahu nggak, Pak? Apa resikonya orang nggak jalankan sunnah Rasul? Wih, ngeri, Pak. Demi Allah, ngerinya luar biasa. Kalau kita paham dengan ayat surat An-Nur 24 ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum. Jangan kamu jadikan panggilan atau seruan Rasul kepada kamu kadu'ai ba'dikum ila ba'd. Jangan kamu anggap panggilan Rasul, seruan Rasul kepada kamu itu seperti panggilan antara sesama kamu dengan yang lain. Betul begitu, Pak? 63. Apa maksudnya, Pak, kira-kira, Pak? Panggilan manusia dengan manusia itu beda dengan panggilan Rasul kepada kita. Wong panggilan orang tua kepada kita aja wajib kok, apalagi panggilan, apa panggilan Rasul, Pak? Perintah, aturan, syariat, ketetapan. Jangan kamu anggap panggilan Rasul kepada kamu itu kamu samakan dengan panggilan kamu dengan yang lain. Jangan. Qad ya'lamallahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Sungguh Allah telah mengetahui orang-orang di antara kamu yang meninggalkan panggilan Rasul, meninggalkan perintah Rasul, aturan Rasul, sembunyi-sembunyi, diam-diam lalu berlindung dari temannya, berlindung dari kawannya. Kalau dahulu begini, Pak, Rasul perintahkan, mari berkumpul, Rasul akan menyampaikan tentang jihad, tentang perang. Orang-orang yang beriman gimana, Pak? Jalan. Orang munafik, tolong kasih tahu Rasul ya, saya nggak bisa datang, repot. Alasannya banyak kan, Pak? Disuruh perang gimana? Orang tuaku maka Rasulullah memberikan rukhsah atas penglihatannya, tapi yang menilai siapa? Ini turun ayat. Ada orang-orang diperintah Rasul meninggalkan, lalu berlindung.
Zaman sekarang ada umat Islam meninggalkan perintah Rasul, berlindung dengan dalil kata kiai, kata ustadz, kata anu. Lalu ditinggalkannya sunnah Rasul gara-gara kata si fulan. Kata fulan nggak apa-apa tuh ustadz saya ngomong, sunnah itu nggak apa-apa ditinggalkan. Kalau dikerjakan dapat pahala, kan cuma sunnah. Kalau ditinggalkan nggak apa-apa tuh kata kiai saya. Loh kok berlindung kepada manusia? Maaf, Bapak Ibu perhatikan ujung ayatnya Pak. Apa resikonya? Nah itu dia Pak. Falyahdharil ladzina yatasallaluna minkum liwada. Kan itu betul-betul Allah telah perintahkan kamu supaya jangan sampai meninggalkan perintah Allah. Qad ya'lamallahu alladzina yatasallaluna liwada. Allah tahu yang kamu sembunyikan. Allah tahu ketika kamu menghilangkan sunnah Rasul, kamu enggak mengerjakan sunnah Rasul, bersembunyi dan berlindung dari orang-orang. Falyahdharil ladzina yukhallifuna an amrihi. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi, yang meninggalkan perintah Rasulnya, takut antusibahum fitnah. Allah akan menimpakan kepadanya fitnah. Fitnah itu di mana Pak? Di dunia. Ada fitnah kehidupan, ada fitnah kematian, ada fitnah kubur. Mana fitnah yang paling besar Pak? Au yusibahum adzabun alim. Alim atau azim di situ Pak? Alim. Pedih sekali Pak. Kalau ada orang menyelisih sunnah Rasul, hendaklah takut nanti kamu ditimpa siksa yang sangat pedih. Jadi meninggalkan sunnah Rasul itu apa Pak? Resikonya Pak? Siksa neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasul sudah dijamin masuk surga, berani nggak ninggalin ibadah sunnah? Sudah dijamin masuk surga loh Pak. Para sahabat berani nggak ninggalkan sunnah Pak? Kita ada nggak yang jamin masuk surga? Belum dijamin, kok pada berani ninggalin sunnah ya? Itu tadi, karena Anda nggak ada yang menjamin masuk surga, makanya berani ninggalin sunnah. Rasul sudah dijamin masuk surga, makanya nggak berani ninggalin sunnah. Karena Rasul tahu mengerjakan sunnah itu perintah Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Kan puluhan ayat Pak digandeng Pak. Kok Anda nggak mau mentaati Rasul? Mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan.